Oh, hero nyaman Adam ya? Hero nyaman. Hero nyaman Adam itu. Alright, dan berarti Tuh kan, bener kan hero nyaman? Despair yang menggunakan Sorry. Bukan hero nyaman. Power pick-nya Adam. Power pick. Power pick-nya Adam ini. Dengan Kagura. Ceweknya pakai Lunox sebenarnya. Berarti Iya kan, ceweknya Asi? ketemu Elise. Iya sih, tapi permasalahan utamanya memang balik lagi nih kalau misalkan dari gankingnya, berarti teman-teman dari Geek Farm sih yang lebih memegang kendali untuk melakukan ganking di early game. Di early-nya, Alright. iya. Selenanya sih ini harus lebih diperhatikan sih dari teman-teman tim Onyx. Jangan sampai mereka yang termakan oleh Abyssal Arrow dari seorang Selena. Mau nggak mau dari Onyx pun udah mesti men-secure mid lane-nya terlebih dahulu nggak sih? Karena kalau Selenanya bisa berkuasa di mid lane itu berbahaya banget. Itu mimpi buruknya sih harusnya. Iya benar banget, dan kita udah melihat 5 melawan 5 hero yang udah di-pick oleh kedua tim. Oke, langsung saja kita masuk ke Land of Thunder match yang kedua di game yang pertama. Akankah Sang Ladang Gunung kali ini berada di top klasemen upper bracket ataukah bahkan dia harus tertampar dengan pergerakan dari Geek Farm yang menakutkan? Benar banget, apalagi kita tahu Geek Fam sangat membutuhkan kemenangan untuk bisa mempepet terus Genflix Aerolove di atasnya. Kita lihat sudah ada Boots dan juga Adam head to head di bottom dan juga lihat di tuh, top lane. bakal coba diganggu begitu saja pergerakannya oleh seorang Keyboy, bahkan dari Bebu. Kali ini bakal lebih fokus ke arah powerful terlebih dahulu. Meanwhile dari bottom lane sepertinya Profesor bahkan bukan Lunox yang bertemu dengan seorang Alice, tapi malah Adam yang diganggu pergerakannya oleh seorang cewek. Ini lebih PR sih permasalahannya kalau misalkan melihat dari Adamnya sendiri yang dia tidak akan memiliki quicksand guard di level yang pertama, tentu akan dipok dengan mudah oleh seorang cewek. Tapi lihat-lihat Boots ya benar-benar mengganggu pergerakan dari seorang Bebu dan sebenarnya itu impact banget untuk para pemain dari tim Onyx. Rotasi yang terhambat, permainannya sedikit terlambat karena ada satu buff yang diganggu walaupun nggak dapat ya Profesor. Tapi setidaknya membuat waktu yang luas untuk seorang Suns mendapatkan Little Wanderer, mendapatkan satu buah orange dan juga di arah bottom lane. Flicker digunakan, bahkan Adam nggak langsung pulang. Dan masih ada quick sun guard kali ini dari seorang Adam sepertinya. Karena dia pede banget. Meanwhile ada Revi masuk dengan satu buah. Karate Solitaire masih ada berikan apakah cewek belum punya order pilihan Suns jadi first blood kali ini di arah bottom lane. Benar banget tadi dari seorang Renvi-nya ubur-ubur ikan lele terkonek banget karena cewek. Dan kita lihat Keyboy-nya harus mundur ke belakang. Ada Renvi di sana yang masih mencoba mengganggu pergerakan dari seorang Keyboy. Seperti yang sudah kita sempat mention tadi di awal game. Gameplay dari Geek Farm ini adalah gameplay rotasi dengan roaming yang sangat cepat. So, Onyx Esports di 5 menit awal harus benar-benar berhati-hati. Jangan sampai malah mereka yang termakan oleh Abyssal Arrow dan malah mereka yang ke fall off dari early gamenya. Iya, dan kita lihat juga Turtle yang pertama sudah hadir tengah-tengah lane of down. Kali ini udah mulai di pick off aja sama Sun di sana tanpa adanya gangguan sampai sekarang. Tapi ada Renvi, ada Freeze juga di sana. Tapi Lele karena seorang Muslim Retribution berhasil diamankan begitu saja dengan cukup mudah. Ada Despair juga di arah top lane sana yang akan sedikit lebih sabar karena dia sadar dia tidak berada di posisi yang unggul. Dari segi gold, bahkan dengan adanya total diamankan oleh tim Onyx Esports membuat 6.200 keuangan dari seorang Onyx Esports. Bahkan di arah mid lane tadi Suns coba untuk memaksa pergerakan dengan pancarnya, tapi ternyata dia sadar diri. Resesi Void Rusuh Crystal. banget. Void Crystal slow banget loh soalnya dia. Bener banget, emang bikin slow itu. Dan kita lihat di mid lane ya, sudah ada Trian dan juga seorang Suns yang masih berkutat di arah mid, menunggu nanti datangnya peperangan. Kalau disaksikan juga Renvi udah naruh Efektivitas banyak. farmingnya canggih sih. Beda banget. Ngeri ya. Tau nggak? Itu gue kemarin nonton dia juga pas lagi pakai Bruno. Dia dua-dua kayak gitu. Dia live streaming terus dia soalnya. Tadi pagi apa kemarin pagi dia live streaming juga? Tadi pagi. Tadi pagi ya kalau nggak salah ya. Pakai Bruno, ngeri banget. Pakai Bruno. Efektivitas farmingnya tuh dia tahu gitu loh, kayak nariknya sejauh apa, dia tarikin lagi Oke, ke belakang. Bebu ke arah belakang karena dia tahu Boots mencoba melakukan cutting. Tapi sepertinya Boots masih coba untuk memaksa. Ingat ada Frieza di sana, dileletin dengan satu buah karpet. Bahkan Boots harus ditumbangin. Terlalu terlambat kalau menurut gue, terlalu offside. Meanwhile dia lupa dengan ada word manipulation. Iya bener banget sih, Boots sih sebenarnya efektif banget tadi sampai masuk ke sana. Cuman dengan pergerakan dilakukan oleh Geek Fam itu membuat dia kehilangan nyawanya. Dan di bawah kali ini di bottom lane Adam dan Revi harus berjibaku dengan seorang Keyboy Drian dan juga cewek. Dibuka balik loh mapnya, lihat gak? Dibuka balik mapnya sama si seorang Keyboy. Baby bakal coba diganggu pergerakannya, mencoba digigit begitu saja. Drian bersama dengan yang lain, Temple Blast harus mundur terlebih dahulu.
dahulu. Diamankan dengan satu buah dan bisa dapat damage sampai wall di arah mid lane. Revi harus sumbang. Dua hampir saja hilang dari tim Geek Fam. Tapi ternyata masih ada satu yang selamat. Dia mencoba untuk menggocek. Order beliau dikeluarkan begitu saja. Adam pun dengan golok yang gak berhasil mendapatkan apapun Profesor dan juga Gio. Iya, ini ruginya bandar banget ya untuk seorang Bebiu. Setelah dia mundur ke belakang, Lancelot dari seorang Sats mendapatkan purple buff milik seorang Bebiu. Dan Turtle yang kedua juga mulai hadir tengah-tengah lane of down. Adam kali ini kembali ke posisinya. Meanwhile juga dari Drian dan Freeze masih berjibaku di arah mid lane. T-Boy mencoba untuk masuk ke dalam belakang sana karena diam-diam seorang Bebiu mencoba untuk mencuri-curi ke arah purple buff milik Sans. Oke, tapi ternyata di sana ada Adam yang sekaratul maut dengan seorang cewek sama-sama juga sekarat, tapi kali ini bakal coba dipasang Bebiu. Retribution yang cukup baik, setidaknya masih bisa timpa hingga overtime dari seorang Rian. Langsung menghilang begitu saja tanpa ada basa-basi. Dina rotation yang cukup baik dari seorang Rian. Bahkan ada Keyboy masih coba untuk mengganggu pergerakan di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx Esports walaupun Boot sudah melakukan kesalahan, tapi ternyata dia masih konsisten untuk melakukan cutting minion. Iya, dia nggak mau ngambil resiko lagi lebih terlalu dalam seperti ke arah base tadi, tapi setidaknya di sela-sela turret pertama dan kedua dia berada di situ. Oke, Adam berhasil mendapatkan satu buah poin turret harusnya di arah bottom lane. Dia bakal sudah balik langsung ke line of down dan udah gua bilang Apa itu? langsung kan ditangani dengan cukup baik. Iya, tadi Sansa dengan Tondros mencoba untuk mencicil seorang Freeze di sana. Darahnya tinggal setengah. Keyboy Bebiu. masih maju ke depan di sana mencoba Oke, untuk Bebiu kali ini Bebiu. menuju ke arah seorang Bebiu, tapi ternyata Frieza setuju menuju ke arah seorang Freeze. Masih bisa dihindari dengan satu bomb flicker, Bebiu segera full maut. Gak ada bomb sama sekali. Adam sampai menggunakan flame shot from Rian. Berhasil menemukan Frieza di tengah jalan. Sans masih ada satu buah retribution. Sepertinya bakal mengadu retribusi. Siapakah yang berhasil mendapatkan purple buff kali ini? Ada satu bola ledak. Ternyata Sans lebih cepat dibandingkan seorang Bebiu. Bebiu yang udah sekarang full maut di belakang sana, nggak mau ngambil resiko, harus pulang terlebih dahulu. Kalau dari positioningnya cewek, langsung meng-cutting minion di arah top lane-nya. Bertukar posisi dengan seorang Boots. Profesor silakan. Iya, kalau sekarang kita melihat dari perbedaan item memang agak jauh ya. OTW ke arah Heptasis tentu bakal berbeda dengan OTW ke arah Demon Hunter Sword. Oke, Tapi cewek kali ini dengan tempo sobret Wah, dikeluarkan Ronya kerugian nyampe. luar Tipis. biasa. Ronya hampir saja berhasil mendapatkan satu poin dari top lane. Tapi Bebiu dengan tidak ada satu buah energi Link. Ingat, Link tanpa blue buff bagaikan aku tanpa kamu. Sangat menyakitkan. Gak Kalau bisa. berat hidupnya. Gak bisa Iya, ngapa-ngapain. nggak bisa bro. ngapa-ngapain. Lo lihat Linknya bisa apa tanpa blue buff. Tapi ternyata di sana ada seorang Keyboy untuk cover pergerakan cukup baik. Dispen memilih untuk mundur terlebih dahulu. Heptasis sudah didapatkan. Bahkan kupanya hanya untuk ngepok saja. Dam kupa. Benar banget, dan Keyboy cewek kali ini melakukan rotasi ke arah mid lane-nya kembali ke positioningnya, Wah, tapi free Renvi banget. hampir saja di situ mendapatkan ubur-ubur ikan lele karena Keyboy. Meanwhile juga seorang Sans mendapatkan turtle yang kedua. Nggak Gimana? ngerti sih, walaupun 4 poin kill diamankan sama Geek Fam, tapi lihat perbedaan dari networknya 4.000. Dan Sans, dia di mana-mana, dia di atas, di purple buff-nya Bebiu, di turtle, di atas lagi, di bawah, di mid, di jungle, semuanya diambil. Dipasang bisa. dengan Phantom Dan di mid Execution-nya. dia kill. Dia cukup baik. Tapi lihat Sans masih ada puncher ke arah belakang. Dia tahu banget power pick dari seorang Lancelotnya. Sedangkan dari Renvi, mau coba dipaksakan. Ada di sana, gak ada bisa cover. Dayan pun harus sumbang. Tertinggal seorang diri, gak ada bisa menjemput sama sekali. Benar-benar Keyboy kali ini berhadapan dengan Adam, tapi Sans langsung masuk ke dalam sana mencoba untuk menumbangkan seorang Adam di situ dengan Tondrosnya. Masih bisa bertahan. Tapi execution ya kali dari Adam harus ditumbangkan. Register sudah dikeluarkan tapi ternyata menjadi bencana untuk seorang Adam. Sans mencoba mendapatkan purple buff terlebih dahulu. Diganggu pergerakannya dengan cukup parah. Dan bahkan Boots sendiri udah lupa daratan. Boots lupa diri kalau misalnya dia itu masih seorang robot. Profesor dan juga Gio. Masih seorang robot di mana dia berada di tengah-tengah sana, dapat cicilan dari Freeze dan juga Despair. Tapi mid lane-nya sudah bisa dihancurkan juga. Sans langsung objektif ke arah bottom lane-nya di sana tanpa ada gangguan, tapi ada Renvi yang mencoba untuk mengganggu pergerakan dari seorang Sans. Oke, tapi dihindarin. Cing. Iya, pasti. Pasti bro. Pasti banget. Tondrosnya emang benar-benar digunakan secara Oke, efektif. lihat. Namun untuk sekarang goldnya 6.000. Gak masalah ini Profesor Lasana berarti polisi tadi buka begitu saja. Bus di depan sana mencoba untuk mengganggu pergerakan tapi ternyata Bus masih berhasil Kejar. kabur. Flicker. Bebiu ingat kamu punya energi tergigit begitu saja seorang Keyboy tapi gak ada follow up sama sekali. Meanwhile Keyboy-nya harus memanggil Dang Kupa ke arah belakang. Bisa menjadi tujuan. Ada di sana satu buah puncher yang miss. Sayang sekali. Kalau puncher connect itu mungkin ada BTM execution ke arah belakang. Iya, dipukul mundur semua player dari Geek Fam kali ini. Sans berada di garis depan, terkena ubur-ubur ikan lele, tapi masih ada Tondros untuk menggocek, bahkan memberikan damage ke arah seorang Renvi di sana. No, itu soliternya nggak kena loh. Soliternya itu di immune kalau pada sadar.
Iya, iya, Itu iya. timingnya pas banget ketika udah bisa selesai dan langsung dihindari dengan satu buah Tonros. Jadi soliternya nggak masuk, jadi Renvi kan refleks abis satu buah soliter dan langsung menuju mundur dengan Garrote-nya. Meanwhile di arah top lane sana, Bebiu benar-benar tersungkur. Dari segi gold benar-benar jauh pasti ini dari seorang Bebiu, yakin Bahkan gua. Bebiu di yakin urutan ketiga dari teman-teman tim Geek Farm. Iya. Dari Di teman-teman tim Geek Iya, Farm. dari teman-teman di Geek Farm. Di bawahnya Disper sama Adam. Di bawah Disper sama Adam yang berada di arah sideline. Ini Wah, kerugian banget sih Dia nggak untuk- dapetin farm yang optimal sih. Dia baru endless battle ya. Iya, apalagi kalau tadi kita lihat juga Suns selalu merepotkan, bahkan beberapa kali mengambil purple buff milik seorang Bebiu. Tapi ternyata tergigit begitu saja. Oh. Tapi ternyata nggak mau langsung di follow up oleh seorang Keyboy. Offside dilakukan. Adam. Oh, coba mundur Adam yang terkena damage dan Oh, kena bahkan stun. dengan satu gigitan dari Jam-Jam Kuba berhasil mendapatkan Adam di arah top lane. Masih mau lebih. Oh, Satu Suns. titik. Dapetin satu buah poin tangan flash Oh, shot. hampir Hampir saja. saja karena Oh. seorang Renvi tapi masih bisa menghindar begitu saja. Ini adalah kerugian besar untuk Geek Fam setelah top lane-nya dihancur leburkan oleh tim Onyx Esports. Dan Lord sudah mulai hadir tengah-tengah lane of down. Objektif ke arah mid lane-nya didapatkan oleh tim Onyx Esports. Dipancing begitu saja bro sama seorang Suns di depan sana. Tapi ingat, snowballing ketika kau menggunakan Lancelot itu agak sedikit cepat untuk musuhnya. Dan tapi di sini Suns harus menjaga tempo itu. Harus menjaga temponya dengan baik. Karena kalau dia sekali termakan, bisa saja kemungkinan besar untuk Geek Fam membalikan keadaan Profesor. Iya, apalagi kalau kita ngomongin masalah Regin Sandstorm, itu adalah salah satu efek stun yang sangat luar biasa sekali. Bagi teman-teman di Geek Farm yang nanti Oke. bakal bisa di follow up sama teman-teman Oke. dari Adamnya sendiri. Namun, permasalahan utama Lord ini yang bisa dimanfaatkan. Tidak akan ada yang mengincar ke arah belakang sana, karena Lordnya tentu akan bisa. ada retribution dari Suns-nya juga, dan tanpa retribution pun bahkan dia makan Tapi begitu pun saja, coba di dipasang sana begitu pun saja dengan seorang Keyboy oleh dari Buying time seorang doang. Renvi gak kena. Baik time yang dilakukan baik sekali bahkan tanpa ada sedikit pun keresahan dari seorang Suns untuk berhasil mendapatkan satu buah Lord yang terhormat. Iya. Dan jungler kali ini head to head silakan. Iya, jungler kali ini kita melihat Bebiu dan Suns yang Wah. perbedaannya, bahkan Bebiunya tidak dikasih makan sama sekali. Ini dia yang berat bagi Bebiu, karena tadi sudah kita mention di early game Suns, apalagi di 5 menit awal kalau tidak di pick off, ini dia bakal benar-benar menjadi monster di mid game. Iya, Bahkan benar banget. di sini kita lihat Suns-nya tadi kalau ada sadar Phantom Execution-nya gak sengaja ke arah seorang Bebiu yang ada di rumput di atas front. Sekali ketusuk jantung langsung terhujam. Benar banget. Tapi Untuk Super Minion di arah mid lane mencoba masuk ke arah ini bisa menuju ke arah top lane sana. Bersama dengan ada Papa Lord terhormat. Tiga lane yang berbeda didorong dengan cukup baik, tapi ternyata ini bisa turret di arah top lane menjadi fokus untuk tim Onyx Esports. Coba didorong oleh seorang boots, di zoning out begitu saja. Super Minion juga sudah mulai masuk bersama dengan Papa Lord terhormat, tapi gak ada inisiasi dari tim Onyx Esports. Terlalu disiplin atau terlalu membuang-buang waktu kalau menurut gue. cukup tanky sih sebenarnya dari Geek Fam untuk mendefense kali ini. Walaupun Boots berada di garis depan, tapi belum bisa ditumbangkan. Tapi kita lihat Bebiu dan Adam udah sekarang Oke, dengan coba dipasang begitu saja betul ke arah belakang. Tapi ternyata dia terlalu Boots. besar. Berhasil ditumbangkan oleh seorang Adam di depan sana. Tapi harus kehilangan dua, ini pintu turretnya. Oh my god, ting-ting-ting mau dikeluarkan. Apakah bakal dibalaskan? Ternyata tidak, memilih untuk mundur terlebih dahulu para pemain tim Onyx Esports. Nggak memaksakan lebih kali ini. Iya, karena mereka juga udah kehilangan dua orang di situ. Boots dan cewek harus tumbang di peperangan barusan, sedangkan dari Geek Fam masih utuh dan mereka akan segera masuk ke arah lebih dalam lagi. Walaupun Oh, Adam Adam. udah sekarang full out di sini, tapi masih bisa selamat. Alright. Dan para pemain dari tim Geek Fam ID kali ini masih memiliki nafas. Sebenarnya ini bukan nafas segar, tapi nafas yang hidup segan mati tak mau. Benar nggak? Hidup segan mati tak mau. Masuk akal sih, karena dalam posisi kayak gini, karena yang pertama adalah tadi Lord menit 10, tentu belum ada Lord Enhance. Iya. Walaupun Super Minionnya bisa dimanfaatkan dengan mendapatkan 2 inhibitor turret, tapi permasalahan utamanya adalah Suns-nya. Suns-nya belum tumbang sama sekali, dan ini akan menjadi salah satu tumpuan dari segi damage dan bahkan dari segi jungler utama, di mana Onyx Esports memiliki power di early game yang sangat dominan dengan menggunakan Lancelot-nya. Apalagi dia kayaknya bakal menuju ke arah satu buah immortality yang akan membuat Suns-nya makin sulit, lebih sulit lagi untuk di pick off. Kalau misalkan kita ngomongin sekarang, Blade of Despair, Endless Battle, Heptasis, ini udah bisa dimanfaatin banget damage-nya. Entah dia mainin basic attack, entah dia mainin Tonros. Suns kayaknya ke arah Bebiu, apalagi beda 2 level, ini bakal bener-bener timpang sebelah sih. Tapi ini Timpang Bebiu sebelah. nggak boleh memancing keributan sih. Masalahnya apa? Boots dari Oh, Kompleks Boots ya. lagi termakan. Damage yang besar dari seorang Freeze benar-benar membuat seorang Boots dan ada Ahe. Dari siapapun itu, 5% ditumpahkan. Sang di depan sana, Panzer satu mau Panzer. Freeze dapat menjadi tujuan
pilihan dari seorang Sans untuk berlabuh, tapi ternyata masih bisa kabur. Seperempat darah yang dimiliki oleh Adam. Sans, dia nggak terlalu terburu-buru. Adam di luar sana bakal coba untuk memaksa keadaan untuk bisa survive. Mereka mempertaruhkan jiwa dan raga mereka untuk mempertahankan ini, karena ini adalah kesempatan mereka untuk berhasil mendapatkan satu buah poin ke playoff. Bener banget sih. 35 detik sebelum Lord yang kedua. Bahkan kalau misalkan melihat dari goldnya udah berbeda 10.000. Udah ceban bedanya, bos. Dan ini bukan kabar yang baik sih Ranger Mas dan juga Gio bagi Iya. teman-teman Geek Farm. Mereka ketinggalan jauh banget dan lihat Damage Bebiu. deal-nya. Damage deal-nya yang paling sedikit untuk game Oh, kali ini. Adamnya juga harus terpick off oleh seorang cewek di sana. Sans yang masih mau lebih ke arah Freeze dan juga Renvi. Tapi mereka harus mundur ke belakang. Nggak mau ngambil resiko terlalu jauh karena mereka udah kehilangan satu orang di sana. 9 detik bahkan 6 detik menuju Bapak Lord yang terhormat. 3, 2, 1. Selamat datang Bapak Lord yang terhormat. Kan tentunya kali ini langsung ada Baby mencoba untuk melakukan catching minion. Tapi ternyata didelay oleh seorang Dikit. keyboard. Mau nggak mau harus gunain Tempest of Blade-nya. Seperti yang udah gue bilang, dia nggak punya energi, nggak ada Fitz Voice-nya. Dikejar Dam-Dam Kupa, tapi cewek di sisi Baik. lain berhasil ditumbangin. Dan nggak ada satu Lord yang didapatkan oleh tim Onyx Esports. Gak bisa dipaksa juga sementara keadaannya kayak gini 9-9. Ini dia sudah mulai memasuki menit yang ke-15 di mana Geek Farm memang di awal game mereka keteteran, mereka kesulitan, tapi di late game balik lagi ada Freeze yang hadir dengan real world manipulation high ground defense yang sangat tinggi. Selamat datang ya bapaknya Hylos ya, tentunya di sana ya. Bapaknya Hylos. Iya, bapaknya Hylos sudah selesai parkir, jadi udah langsung standby, udah di enhance juga. Langsung balas ya berarti ya kalau misalkan pergerakan dari Geek Farm-nya ke arah Lord. Iya, dibalas begitu saja ya kan, dan tentunya ada Phantom Persecution dengan timing yang tepat. Oh, Retribution-nya retribution-nya? salah dari Wah. seorang Sans. Bahkan Baby udah dapetin keuntungan dengan satu buah purple buff di sini. Sans gak punya purple buff, ada Lord yang terhormat. Onyx Esports melakukan sedikit celah kecil yang bisa dimanfaatkan oleh tim Geek Farm. Tapi masing-masing dari jungler mereka, BB dan juga Sans nggak punya retribution. Jadi ini ada pertarungan ke arah Lord tanpa retribution. Dan kalau kita lihat juga dari Baby kali ini mendapatkan gangguan yang cukup besar dari seorang Boots yang kita tahu tebelnya bukan main. Baby-nya udah sekeratul maut, langsung aja manjat-manjat tembok Dipaksa parkour. mundur. Enggak sih, Baby-nya ini nggak boleh terlalu memaksakan. Lihat, dikeker begitu saja. Despair? Di depan sana ada Despair. Despair masih Winter Trencher sudah tidak ada. Despair gak bisa masuk lagi. Real World World Manipulation Manipulation. telah dikeluarkan. Tapi ternyata para pemain dari tim Geek Fam kali ini yang sedikit ketar-ketir. Adam Boots, di arah belakang sana. Dia pecah besar dan bahkan Wah. satu buah Kelsa Salt berhasil menumbangkan Adam. Kerugian untuk Geek Fam ID. Lihat, mereka harus di-fight dengan 4 versus 5 di arah Bapak Lord yang terhormat. Iya, ditambah lagi Lordnya udah mulai di-poke aja oleh tim Onyx Esports. Sans yang mencoba mengambil darah terlebih dahulu. Langsung arah Lordnya menjadi objektif utama tanpa ada gangguan dari tim Geek Fam. Tapi tadi sadar nggak Boots udah berada di depan base dari teman-teman tim Geek Farm. Dan Iya, itu iya. yang membuat distraction bagi teman-teman tim Geek Farm sampai mereka kehilangan Adam. Padahal tadi Despair sempat mengeluarkan Flicker, sempat mengeluarkan Winter yang mana menyelamatkan nyawanya. Tapi ternyata fokus terbagi menjadi dua, itu permasalahan utama dari Geek Farm di menit-menit seperti ini. Oke. Apalagi udah mulai masuk menit ke-17. Dan Lord akan berlenggang leha ke arah mid lane. Betul, Tapi Bang. gua suka banget ketika ada kayak Sans itu kayaknya nggak cuma sekali ya dia kayak gitu ya. Minion belum keluar, animasinya belum keluar, Iya. dia udah ulti. Udah Dia standby. apal bener Apal. detikannya. Detikannya itu apal banget. Bener banget. Kayak dia tahu kalau misalnya oh iya ditek-tek-tes gitu loh, dihitung sama dia semuanya. Dan ternyata Sepatu di arah dijual, midlane, Mental Bapak Lord yang terhormat sudah mulai memasuki base dari tim Geek Fam ID. Minum ada Sans di atas, coba teman menggeser seorang Frieza. Maka menjadi pilihannya, nanti bisa telah dikeluarkan. Display di depan sana, Blade. dapat sampai keluar. Wah, manipulation, tapi ternyata Sans, Winston Tracher berhasil mengkocok pergerakan Adam dan Baby yang dihindar. Oh my God, pergerakan Thanos yang cukup baik dari seorang Sans. Menghindari Baby dan bahkan dapetin double kill. Ini bencana untuk tim Geek Fam ID. Satu Wah, Winter gila. Truncheon langsung dipukul mundur dengan Tonrosnya. Dan ternyata ketika Baby-nya mengincar, ketika menggunakan Feints Gila. langsung diton